Cerita lagi tentang kisah hidup perjalanan seorang anak manusia. Hari ini saya mau cerita tentang seorang bapak. Memang tidak mudah menjadi seorang bapak. Peranan seorang ayah di dalam rumah tangga tentunya sangat penting. Karena ayah adalah tiang utama dari rumah tangga. Bagaimana kalau bapaknya stres karena ulah anaknya? Jadi seorang bapak ini namanya Pak Joko dari Jawa Timur. Pak Joko ini punya 3 orang putra. Yang paling gede berusia kurang lebih 14 tahun. Ya, usia-usia anak SMP ya. Anak ini ketagihan dengan gadget, yang mana dia tidak bisa lepas sama sekali dengan gadgetnya. Nilai sekolah jeblok. Dia main game terus. Kalau di rumah ditegur marah. Sampai akhirnya bapaknya dipanggil ke sekolah. Intinya orang tuanya ditegur. Tentu sebagai seorang ayah dipanggil ke sekolah karena ulah anak, pasti ada rasa malu, ada rasa sedih, kecewa dan lain-lain. Bercampur baur lah perasaannya. Istri dari Pak Joko sama sekali sudah tidak berdaya, tidak sanggup mendidik anaknya. Sehingga 100% tanggung jawab untuk mendidik anak ini, khusus untuk anak ini, betul-betul istrinya Pak Joko angkat tangan. Ibu Marni tidak sanggup lagi. Sehingga menjadi tanggung jawab Pak Joko. Pak Joko ini seorang PNS. Yang mana tentunya juga punya tanggung jawab di kantor. Tanggung jawab yang besar di kantor. Tapi kalau di rumah anak sendiri bermasalah, tentunya satu dilema ya. Karena di kantor beliau juga sebagai seorang pemimpin, dan di rumah juga sebagai seorang pemimpin. Sedangkan anak tidak bisa diatur di rumah. Pak Joko stres. Karena putranya ini, sebut saja namanya Rusdi. Rusdi tidak bisa dibilangin, tidak bisa dikasih tahu, dinasihatin. Kalau sampai HP-nya diambil sama bapaknya, dia ngamuk dan akibatnya fatal. Karena dia banting semua barang di dalam rumah, bahkan televisi pun dihancurkan dia. Kulkas juga begitu, semua barang elektronik di dalam rumah dirusak sama dia. Apalagi perabot rumah tangga, semua dihancurkan sama dia. Tidak terkendali, seperti orang gila. Jadi Pak Joko ini cerita, yang mana anak ini kalau si Rusdi ngamuk, sudah seperti tidak terkendali. Jadi betul-betul tidak bisa dikendalikan lagi. Bapaknya pun sampai stres banget. Bahkan bapaknya sampai berniat mengakhiri hidupnya. Mendingan bundir aja katanya. Aku udah gak sanggup. Bu. Bagaimana anak ini coba? Nah, mendengar cerita Pak Joko tentunya saya turut prihatin ya. Sharing dengan Pak Joko ketika Pak Joko konseling. Itulah pentingnya mesbah keluarga. Penting sekali bicara tentang masalah pendidikan anak, hubungan dalam keluarga, penting sekali mesbah keluarga. Karena dengan mesbah keluarga, dari anak-anak masih kecil dibiasakan terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan, selalu memuji menyembah
tentunya anak dididik dengan baik dong. Nah, zaman sekarang kalau kita membiarkan saja anak bermain suka-suka, malah kita memberikan uang yang banyak untuk jajan, kita memberikan mereka gadget, sama saja dengan kita sedang merusak anak-anak kita sendiri. Harus ada batas waktu untuk mereka memegang handphone. Bermain harus diawasi. Tidak bisa kita membiarkan mereka memegang handphone sepanjang hari. Kita tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan handphone itu. Bapak sibuk kerja, ibu sibuk kerja, hati-hati. Anda sedang merusak masa depan anak Anda sendiri. Saran saya kepada Pak Joko, karena ketika saya tanya apakah Bapak dan Ibu Pak Joko dan Bu Marni membangun mesbah keluarga setiap hari, katanya nggak ngerti, nggak tahu. Nggak tahu harus membangun mesbah keluarga itu bagaimana. Dan saya katakan bahwa untuk masalah Rusdi itu tidak ada yang terlambat. Bapak Ibu mau mulai dengan membangun mesbah keluarga dengan anak-anak yang lain dulu, sambil konseling ke psikiater supaya bisa diberikan obat supaya dia bisa emosinya tuh terkendali. Karena ketika handphone diambil, waduh, seperti orang gila mengamuk kan. Akhirnya mereka mulai mendirikan mesbah keluarga karena hanya Tuhan yang bisa menolong. Betul-betul hanya Tuhan yang bisa menolong. Bapaknya putus asa sampai mau bundir loh. Itu bukan hal yang mudah buat Pak Joko. Ini berat banget. Masalah masa depan anak ya. Dan setelah beberapa bulan ya telepon saya, sharing lagi, sudah ada perubahan. Saya bilang, sebagai anak Tuhan, jangan kita memberi celah. Iblis itu berjalan seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsanya. Di mana ada celah, kita pasti dihap dia. Jangan buka celah. Kita boleh sayang anak, tapi jangan berlebihan sampai merusak anak seperti begitu. Memberikan handphone, memberikan komputer kepada anak, memberi laptop, itu bukan mendidik anak yang baik dengan cara yang baik, bukan. Karena dunia sekarang, di zaman sekarang, dunia ini berbeda. Beda banget dengan zaman tahun-tahun kemarin sebelum ada dunia internet yang begitu pesat seperti sekarang. Sekarang dengan handphone saja anak-anak sudah bisa, kita sudah bisa melanglang buana sampai kemana-mana dengan gadget. Oleh sebab itu penting mendirikan mesbah, membangun mesbah keluarga. Jangan merusak hidup anak Anda dengan materi. Utamakan Tuhan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.